Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kekentalan ya. Kekentalan oli itu katanya kalau makin encer makin baik. Nah, seandainya seperti itu ya, mengapa kok yang rekomendasi makin encer makin baik itu tidak memilih menggunakan oli yang super encer? Mengapa kok masih ikutin rekomendasi pabrikan gitu ya? Sesuatu yang berbeda dengan omongan dia. Katanya dia makin lancar makin baik, tapi kok mengapa kok masih bertahan dengan oli pabrikan? Apa alasannya? Yang jadi fokus itu ya, orang-orang menjelaskan bahwa oli encer lebih baik itu tanpa limit. Sampai batas mana sih oli encer lebih baik itu? Mereka nggak beri penjelasan. Penjelasannya, pabrikan sudah memberikan rekomendasi yang paling cocok untuk motornya seperti apa. Mereka juga nggak bisa jelaskan dasar dari pabrikan memilih oli itu apa. Jadi mereka ngomong encer lebih baik, tapi ya dalam waktu yang sama ngomong rekomendasi pabrikan itu harus diikuti. Kalau untuk dunia motor, kasusnya ya rancu, karena rekomendasi oli motor itu seringnya lebih kental daripada oli-oli yang tersedia, daripada oli yang paling encer di pasaran. Jadi oli encer di pasaran ada yang 0W16, ada 0W8. Tapi jarang sekali kita temui orang yang ngomong, untuk motor matic itu oli yang terbaik adalah 0W20 gitu ya. Nggak ada gitu ya. Misal ada oli motor matic yang 5W30, nah itu pakai 5W30 aja, itu yang terbaik. Selalu ngomongnya rekomendasi pabrikan. Dan ketika dikejar sudah pakai oli rekomendasi pabrikan tapi kok mesin masih rusak, pasti ngomongnya cacat produk. Nah itu cari pabriknya pinter, cari pabriknya hebat, masih cacat tuh. Karena yang mengalami cukup banyak. Yang tukang ojek juga, terutama yang daerah-daerah panas, banyak yang mengalami. Kalau banyak yang mengalami artinya ya bukan cacat produk toh, tapi cacat rekomendasi. Jadi ya pakai alasan pabrikan itu ya sesuatu yang salah lah ya. Apalagi pabrikannya sudah terbukti suka bohong, kayak pabrikan Honda ya. Udah jelas-jelas ada karat, dia ngomong ini silikat gitu. Pabrik kayak gitu masih mau dipercaya rekomendasi olinya. Tapi ya seperti itulah orang-orang yang ngotot, orang-orang yang merasa bahwa pabrikan itu segalanya. Padahal jelas pabriknya itu nggak mampu, padahal pabrikannya nggak becus. Tetap aja diomongi, ikuti rekomendasi pabrikan. Ya mereka itu orang-orang yang ngomong gitu emang pembela pabrikan sih. Jadi kalau ada kasus rangka ESAF, kasus rangka karatan, tagi bensin karatan, motor konektornya error, itu yang disalahkan pasti konsumen, orang-orang yang seperti itu. Mereka itu ya orang yang nggak pernah nyoba tapi sok tahu dan ya pasti 100% membela pabrikan. Omongannya nggak bisa dipercaya. Omongan mereka juga tidak sesuai dengan teori, dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia oli. Di dunia oli itu nggak ada yang ngomong oli itu paling encer, paling baik. Ngomong itu pasti untuk kondisi tertentu, untuk pemakaian tertentu, itu yang dibutuhkan ya. Kalau di dunia oli
kekentalan itu adalah sesuatu yang harus dicari. Enggak akan ngomong paling encer, paling baik. Oli paling encer itu belum tentu yang terbaik untuk kendaraan atau apapun. Kalau di dunia oli, kekentalan oli itu dipilih berdasarkan eksperimen. Harus dicoba apakah emang bener butuhnya oli kental, atau emang bener butuhnya oli encer. Itu pakai dicoba. Ada yang namanya uji oli, pengetesan oli. Itu tujuannya adalah untuk mencari oli dengan salah satunya kekentalannya yang paling cocok, selain dari formulanya yang paling cocok. Jadi ada analisa oli, itu tujuannya adalah untuk mencari oli-oli yang paling pas. Dan dari ahli oli itu nggak tiba-tiba ini gitu ya. Misalnya ada yang minta rekomendasi gitu ya, pakai oli ini aja, oli yang paling encer ini, paling terbaik untuk kendaraan Anda, untuk mesin Anda. Nggak gitu ya. Ada namanya analisa oli. Analisa oli yang dipergunakan untuk mengetahui oli ini cocok atau tidak. Kayak apa jenenge ya, kekentalan yang dianjurkan untuk fleet. Kayak kekentalan yang dianjurkan untuk transportasi ya, untuk fleet di luar negeri. Itu dianjurkan tiap pabrikan untuk eksperimen apakah memang olinya itu sudah cocok dengan metode analisa oli. Makin jelas lagi sikap dunia oli terhadap kekentalan oli kalau kita lihat Strypek curve. Kurva Strypek curve itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara kekentalan, tekanan, suhu, kecepatan pergerakan komponen terhadap hambatan yang terjadi pada oli. Strypek curve itu adalah sesuatu yang spesial pada dunia oli. Karena dari dunia oli itu sifat pelumasan ditentukan tidak hanya oleh seberapa kental olinya, tapi seberapa mampu olinya ini bisa memberikan perlindungan ketika olinya sudah tidak mampu melapisi permukaan logam. Ya, sebelum kita masuk ke detail-detailnya yang mungkin bakal sangat membingungkan, kita dari yang paling dasarnya dulu lah. Paling dasarnya di grafik itu ada yang namanya kekentalan. Sumbu X kekentalan, sumbu Y itu adalah hambatannya, friksinya. Makin besar nilai Y-nya, sumbu tegaknya, makin besar hambatannya. Sementara itu kalau untuk sumbu X, makin ke kanan itu makin kental. Kita ngomong soal kekentalan karena sumbu X itu bisa mewakili banyak hal. Mengapa banyak hal? Ya karena faktor yang mempengaruhi kemampuan oli melapisi permukaan logam itu tergantung dari banyak hal. Nah, kalau hal-hal yang lain konstan, maka kita bisa pergunakan satu-satu faktor. Nah, dari contoh tadi sumbu Y-nya itu
friksinya, hambatannya, sumbu X-nya itu kekentalan. Nah, apakah friksi itu paling kecil ketika kekentalannya paling minim? Ternyata tidak. Ternyata kalau terlalu encer, hambatannya malah besar sekali. Di grafik itu bisa dilihat bahwa memang kalau olinya makin kental, terlalu kental, itu hambatannya juga besar. Tapi juga diperlihatkan bahwa olinya kalau terlalu encer, itu hambatannya malah berkali-kali lipat, malah tinggi sekali. Faktanya seperti itu. Tapi ya pastilah orang-orang yang ya suka buat teori-teori sendiri itu sering protes. Kalau nguji oli pakai feeling diprotes, kok nggak pakai sesuai dengan normalnya keadaan. Ngukur oli suhu tinggi diprotes, mesin itu suhunya nggak bisa tinggi mas. Menjelaskan omong diprotes. Tapi pasti ya, begitu tahu ada strip curve, orang-orang seperti itu pasti akan protes juga. Oh itu kan cuma teori, prakteknya nggak gitu. Tapi kita jelaskan dulu lah, mengapa sih kok itu bisa terjadi. Ini karena oli itu berfungsi sebagai bantalan pemisah antara permukaan logam yang saling bergesekan, yang saling berlewatan, yang saling tempel-tempelan. Contoh yang lebih gampang itu adalah dari noken as. Noken as itu kan gerak. Di situ ada pelatuk, templar atau rocker roller. Rocker roller akan saling bergesekan, dengan noken asnya. Karena noken asnya muter, rocker roller pancet, posisinya tetap. Atau kalau sebelumnya ada zaman rocker roller, pelatuknya tetap keobah. Nah, ini adalah dua bidang logam yang saling bergesekan. Nah, mesin didesain sehingga menyemprotkan oli di bagian tersebut. Diguyur bagian tersebut dengan oli sehingga ketika noken asnya muter, itu ada oli yang ikutan nempel di permukaannya. Logamnya muter ngelawan ngelawan pelatuk, ngelawan rocker roller. Nah, kemampuan oli melindungi mesin itu bergantung pada seberapa kuat lapisan olinya melapisi. Jadi seberapa banyak olinya itu bisa berada di antara dua logam yang saling bergesekan. Ada pengaruh tekanan, ada pengaruh kecepatan pergerakan. Mungkin ada yang ngomong suhu, tapi temperatur itu lebih kepada kekentalannya. Karena oli kalau panas makin encer. Jadi kalau disebut suhu itu hubungannya dengan kekentalan. Nah, kekentalan ini jadi salah satu yang juga mempengaruhi kemampuan oli untuk tetap mencegah logamnya bergesekan. Makin kental ya makin kuat nahan, makin kuat mencegah logamnya bergesekan. Selain itu juga ada film strength. Film strength itu sifat kimia atau fisikanya dari cairan olinya ya.
sifat mengikat antara molekul-molekul yang berbeda, daya adhesi dan kohesi. Ya kayak bedanya lem dengan bukan lem lah. Lem kenapa nempel, kenapa lengket? Karena ikatan antar molekulnya kuat, nempel. Karena daya dia juga mudah nempel ke molekul berbeda, jadinya besi sama besi jadi lengket karena lem. Nah, film strength itu menunjukkan level atau tingkat lemnya. Film strengthnya tinggi, daya rekatnya kuat. Film strengthnya rendah, daya rekatnya nggak kuat. Selain itu ya kekentalan. Ketika oli terlalu encer, olinya ini nggak sanggup untuk memisahkan antara penoken as dengan pelatuknya, nggak kuat. Nah, kalau nggak kuat apa yang terjadi? Ya logam dengan logamnya nemplek, plek, langsung nggak ono oli di antaranya. Nah, ini menimbulkan hambatan. Nah, hambatan ini yang membuat pabrikan oli menciptakan aditif anti aus dan extreme pressure, anti wear, extreme pressure aditif. Begitu ada aditif anti wear, maka ketika logam dengan logam ini langsung bergesekan, serak, jadi terpicu aditif, jadi panas bereaksi dengan logamnya, bereaksi dengan panasnya, sehingga timbullah zat kimia baru yang membuat permukaan logam yang bergesekan ini jadi lebih licin. Tapi tetap hambatannya lebih gede daripada ketika olinya masih mampu melindungi permukaan mesin. Nah, oleh karena itu kekentalan dan film strength itu jadi faktor yang lebih utama daripada aditif oli. Jadi kalau memang aditif bisa mengalahkan kemampuan bahan olinya, ya pastilah aditif oli itu yang dinomorsatukan. Pakai oli yang kekentalannya 0 kayak air, aditif itu sing dibuat sangat luar biasa. Tapi nyatanya kekentalan dan film strength ini masih penting, sehingga ya kalau terlalu encer, performa akan jauh menurun. Nah, mungkin ya yang wis biasa senengane membantah ya, kalau pas bahas praktek mintanya teori, pas bahas teori ngomong prakteknya nggak gitu ya, wis bantah lah wis. Padahal itu sudah sumber ilmiah di mana-mana, wis bahasan soal pelumas ya sumbernya pakai Strybeck curve itu, wis Strybeck curve lah, wis omongannya apa lah. Nah, sekarang prakteknya ya, kalau di daerah panas kendaraan itu malah performanya lebih oke pakai oli yang lebih kental. Pakai oli pabrikan, nggak bisa keluar performanya. Lebih sip pakai oli yang di luar rekomendasi pabrikan. Sudah banyak lah contoh-contohnya.
Tapi penulis sendiri bisa kasih contoh juga, karena ya kebetulan ya kalau pakai oli 10W40 top speed motor penulis ini jadi nggak bisa kencang, jadi cuma 108, 105 malah pernah, paling banter ya 110, malah paling kencangnya kalau pakai oli yang belakangnya 50. Jadi contohnya lah, ada yang minta, oh mereknya harus sama. Oke. Motul penulis pernah coba yang 10W40, kayak iso banter motornya pakai multi power. Nah, oke, itu baru oli sel, walau ya kurang bagus yang kekentalan manapun. Pakai ultra pernah 108 top speed ya. Pakai AX5, oh sih lumayan. Terus oli apa mana? Fastron, antara Fastron apa jenenge? Fastron Techno 15W50 dengan Fastron diesel, antara mana? Fastron Techno 15W50. Merek apa mana? Banter ya motor saya. Ini oli sekarang padahal pakai oli palsu ya. Mbuh kekentalannya piro. Apa maneh mang wis ngai contoh. Repsol pernah coba yang apa 20W50 nya apa MXR3 banter itu top speednya bisa sampai 113. Pakai rider berapa? Kalau nggak salah 110 atau malah 108. Ngeden motornya kayak 10W40. Makanya penulis juga nggak berani pakai yang 10W30. 10W40 yang ngeden nih ya pakai 10W30. Makanya penulis nggak nyoba kayak Pastron Gold atau ya oli-oli lain, walau ada rencana juga mau coba oli Dexos 3 ya. Oli Dexos 3 itu kan belakangnya biasanya 30. Bolah ya apa, yang jelas kalau MPX3 wah eman-eman ya. Masih ya penulis berani mungkin, tapi kalau makainya oli ini cuma tahan separuh jalan, ganti tengah jalan itu ribet. Penulis ya minim olinya harus bisa tahan minim 40 km aman lah ya. Kalau olinya terlalu parah ya moh juga ya. Apalagi mereknya Idemitsu. Alah. Tapi ya itulah ya. Bagi penulis, oli itu ya harus pas. Rekomendasi penulis pun bisa aja nggak cocok untuk yang lainnya, karena suhu penulis, motor penulis kayak gini, suhu penulis panas, ada kemungkinan nggak cocok. Nggak cocoknya terlalu kental. Jadi yang namanya oli ya terpaksa harus coba-coba kekentalan mana yang pas. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.